Shalom teman-teman semuanya, puji Tuhan kita bisa renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman hari ini dapat tertanam di hati kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Roh Kudus menyamai setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur dan siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi teman-teman, renungan hari ini aku mengambil judul Confess. Kita semua pasti nggak asing lagi dengan kata confess. Confess adalah menyatakan perasaan. Mostly di zaman sekarang kata confess itu digunakan ditranslatekan sebagai menyatakan perasaan suka atau perasaan cinta kepada seseorang. Mungkin teman-teman yang menonton video ini pernah confess ke si dia. Dan aku baru tahu kalau misalnya tanggal 19 Februari kemarin merupakan hari memperingati atau hari confess. Ya, mungkin teman-teman ada yang confess kemarin. Oke. Tapi di renungan hari ini aku bukan memberikan tutorial confess agar diterima atau gimana, karena bercanda. Di video renungan ini aku akan membahas confess manusia kepada Tuhan. Jadi confess manusia kepada Tuhan merupakan manusia yang menyatakan perasaan cinta kepada Tuhan. Aku punya dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kita pernah confess ke Tuhan? Jawab dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Jawabannya pernah. Karena semua SKP-SKK pasti pernah nyanyi lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Kita semua pernah confess ke Tuhan dengan lagu tersebut. Oke. Dan pertanyaan kedua, apakah kita confess ke Tuhan dari hati kita? Jawab dalam 3 detik. 3, 2, 1. Teman-teman sendiri yang tahu jawabannya. Jadi confess tuh kalau aku nilai ya, bisa jadi dua. Confess dari cuman mulut atau confess yang dari hati. Tuhan mau kita untuk menyatakan rasa cinta kepada Tuhan itu lewat Matius 22 ayatnya yang ke-37. Kita sama-sama baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi semua aspek itu bentuk kita confess, nyatakan cinta kepada Tuhan. Aku pernah nyanyi lagu I Love You Jesus, tapi seringkali aku nyanyi itu cuma sekedar nyanyi ulang pakai bahasa Inggris, ulang pakai bahasa Indonesia, ulang pakai bahasa Jawa, dan itu rasanya sama-sama aja, datar-datar aja. Tapi beberapa kali aku tuh nyanyi I Love You Jesus itu aku mencoba meresapi liriknya. I love you Jesus, deep down in my heart. Aku cinta Tuhan dari dalam hatiku. Itu kalau teman-teman nyanyi benar-benar dari hati ya, itu bakal beda vibes-nya. Kayak benar-benar lagi confess gitu, kayak Tuhan aku cinta padamu. Try it. Jadi ketika kita confess kepada Tuhan, percaya teman-teman, Tuhan gak akan mengecewakan. Kalau kita confess ke manusia, itu hasilnya bisa 50-50. Bisa jadi bagus, bisa jadi badut. Kayak bercanda. Tapi ketika kita confess ke Tuhan, 100% success. Why? Karena Tuhan sudah lebih dulu confess kepada kita, menyatakan perasaan bukan cuma dari mulut teman-teman, tapi Tuhan sendiri datang ke dunia ini, mau mati buat kita, untuk menebus dosa kita. Karena apa? Karena love, cinta. Itu bentuk Tuhan menyatakan perasaan cinta kepada kita. Oleh sebab itu, masa kita nggak balas sih cinta sebesar itu? I know kita nggak bisa membalas cinta Tuhan yang sebesar itu, tapi kita bisa coba untuk membalas ya dengan cara seperti ketika kita nyanyi, kita sungguh-sungguh dari hati menyatakan cinta, doa kita menyatakan cinta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan sangat-sangat menghargai bentuk balasan kita, sekecil apapun itu. Kalau kita dari hati, pasti Tuhan terima. Amin. Itu renungan mengenai confess. Semoga teman-teman bisa terberkati dan melakukannya juga dalam hidup sehari-hari. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan, kiranya kami bisa sama-sama belajar menyatakan cinta kasih kami kepada Tuhan tulus dari hati kami, Bapa.
bukan hanya lewat mulut, lewat lirik-lirik Tuhan, tapi kiranya benar-benar dari hati kami menyatakan cinta kepadamu. Terima kasih buat cinta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bersatu hati berdoa buat kelas 12 yang minggu ini akan menjalani uprak Tuhan. Kami percaya Tuhan memegang tangan-tangan kelas 12. Tuhan berikan hikmat, pengetahuan, kecerdasan Tuhan dalam setiap ujian-ujian praktik yang akan dilakukan. Tuhan pegang tangan mereka. Tuhan kiranya menyertai kesehatan mereka, keluarga mereka. Begitu juga buat teman-teman kelas 10 dan teman-teman kelas 11. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai dan melindungi setiap langkah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.